Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam lindungannya. Pada pembelajaran PPKN sekarang, kita akan membahas tentang wawasan Nusantara. Oke, yang pertama akan kita bahas, yaitu tentang pengertian wawasan Nusantara. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan dan penglihatan indrawi. Wawasan berarti cara pandang, cara meninjau atau cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Sedangkan secara terminologis, wawasan menurut beberapa pendapat, yaitu sebagai berikut. 1. Menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. 2. Menurut GBHN tahun 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Menurut kelompok kerja wawasan Nusantara untuk diusulkan menjadi ketetapan MPR, yang dibuat Lemhanas tahun 1999, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, secara sederhana wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia pada hakikatnya merupakan perwujudan dari Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Berikutnya kita akan membahas tentang hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga masyarakat dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Kita memandang bangsa Indonesia dengan Nusantara merupakan satu kesatuan. Jadi, hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Dalam GBHN disebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Berikutnya kita akan membahas tentang asas wawasan Nusantara. Adapun, asas wawasan Nusantara tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kepentingan yang sama. 2. Keadilan. 3. Kejujuran. 4. Solidaritas. 5. Kerjasama. 6. Kesetiaan. Berikutnya kita akan membahas tentang konsep wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara mencakup persatuan dan kesatuan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Berikutnya, kita akan membahas tentang konsep kesatuan politik. Sebagai suatu konsep kesatuan politik, wawasan Nusantara mengandung pengertian sebagai berikut. 1. Kedaulatan wilayah nasional beserta kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, kesatuan matra seluruh bangsa, modal dan milik bangsa Indonesia. 2. Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa dan negara menuju tujuannya. 3. Secara psikologis, bangsa Indonesia juga harus satu rasa, senasib sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. 4. Seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan hukum. Berikutnya, kita akan membahas tentang konsep kesatuan ekonomi. Sebagai satu kesatuan ekonomi, wawasan Nusantara mengandung pengertian sebagai berikut. 1. Kekayaan wilayah Indonesia adalah modal dan milik bangsa. 2. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas tiap daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. 3.
Kehidupan perekonomian di wilayah Nusantara merupakan kesatuan ekonomi yang diselenggarakan atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Berikutnya, kita akan membahas tentang konsep kesatuan sosial budaya. Sebagai satu kesatuan sosial budaya, wawasan Nusantara mengandung pengertian sebagai berikut. 1. Masyarakat Indonesia sebagai satu bangsa memiliki kehidupan yang serasi dan selaras dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, seimbang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. 2. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Corak ragam budaya menggambarkan kekayaan yang menjadi modal dan landasan pengembangan bangsa. Berikutnya, kita akan membahas tentang konsep kesatuan pertahanan keamanan. Sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan, wawasan Nusantara mengandung pengertian sebagai berikut. 1. Ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. 2. Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Demikian pembahasan materi pembelajaran PPKN tentang wawasan Nusantara. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.